Shalom, apa kabar? Di musim pandemi corona ini begitu banyak hal yang terjadi. Perubahan demi perubahan telah terjadi. Kebiasaan orang telah berubah. Yang biasanya orang seenaknya hidup, tapi sekarang diajarkan cuci tangan. Yang biasanya mereka pergi kemana-mana tidak memakai masker, sekarang diajarkan pakai masker. Bahkan semuanya diajarkan menjadi higienis dalam hidup. Itulah sebuah perubahan yang membawa perubahan dalam hidup kita. Meskipun perubahan itu diawali dengan sebuah kejadian yang disebut virus COVID yang melanda dunia, bahkan beberapa negara sudah mengalami resesi. Tetapi ada satu hal yang kita harus sekarang belajar dengan COVID ini. Ketika orang bertanya kapan virus ini, pandemi ini berakhir, saya akan jawab, jangan pernah berharap pandemi ini kapan berakhir. Kita tidak perlu tahu kapan berakhir. Yang kita perlu tahu bagaimana cara menghadapi situasi ini yang tidak pernah tahu kapan berakhirnya. Itulah cara yang terbaik. Sebab ketika kita merasa khawatir, kita merasa gelisah, takut dan semuanya, maka kita akan menghadapi sebuah tekanan yang amat berat. Nah, oleh karena itu di tengah-tengah virus pandemi corona ini, kita harus menghadapinya. Jangan kemudian kita menjadi serba salah. Kita menjadi orang-orang yang tidak bisa beraktivitas. Tetaplah beraktivitas. Nah, ada satu hal yang dikatakan, saya pernah sampaikan di dalam video-video saya yang sebelumnya, bahwasanya bagaimana langkah iman di tengah pandemi corona. Di sana saya jelaskan bagaimana virus ini dan bagaimana obatnya pun belum ada sampai detik ini. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dengan imun di dalam tubuh kita, itulah cara yang terbaik, obat yang terbaik untuk tubuh kita untuk mengalahkan virus ini. Nah, untuk meningkatkan imun ini ada beberapa hal yang saya baca dari beberapa catatan atau tulisan kesehatan. Ada 4 hal yang mungkin saya rangkum secara singkat. Yang pertama, kita harus istirahat cukup. Yang kedua, kita juga harus berolahraga juga cukup. Dan yang ketiga, kita harus banyak minum vitamin-vitamin atau herbal-herbal yang bisa meningkatkan imun. Dan yang terakhir ini ada yang paling penting, yaitu hindari stres. Kenapa stres? Stres ini sebenarnya dalam firman Tuhan diajarkan hati yang gembira adalah obat. Dikatakan hati yang gembira biarkan bisa menjadi obat. Itulah caranya. Firman Tuhan itu luar biasa. Hati yang gembira adalah obat. Ketika hati kita gembira, di dalam catatan kesehatan ditulis begini, maka imun kita akan meningkat. Ketika imun kita meningkat, kita mampu menghadapi situasi yang ada virus yang sedang terjadi. Nah, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menghadapi stres. Stres itu adalah suatu kejadian atau tekanan atau hal-hal yang menekan hidup kita sehingga reaksi tubuh kita tidak mampu menghadapinya. Apa yang terjadi ketika kita tidak mampu menghadapi sebuah situasi atau keadaan? Yang terjadi adalah ketika situasi ini sedang terjadi, maka kita akan menjadi orang-orang yang ketakutan. Kita menjadi orang-orang yang kehilangan harapan. Kita menjadi orang-orang yang putus asa. Bahkan kita menjadi orang-orang kehilangan semangat hidup. Nah, stres ini ketika terjadi, maka imun dalam tubuh kita menurun. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hindari stres, jangan stres. Karena hati yang gembira adalah obat, cara untuk meningkatkan imun. Oleh karena itu, kita belajar dalam firman Tuhan bagaimana Rasul Paulus sendiri mengatakan demikian di dalam 2 Korintus 12. Dikatakan ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Firman Tuhan dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya jangan meninggikan diri. Nah, Rasul Paulus sampai dia mengatakan 3 kali aku berseru supaya utusan iblis ini enyah daripadaku. Yang berarti ini adalah tingkatan dalam hidupnya, dia merasa putus asa. Aku ini sudah 3 kali loh Tuhan berdoa kepadamu supaya iblis itu enyah daripadaku. Namun sudah sering kali ini iblis kenapa tidak enyah? Dia bertanya kepada Tuhan demikian. Dan Tuhan dengan sederhana dia menjawab demikian. Cukuplah kasih karuniaku yang ada padamu. Yang berarti begini, kasih karunia Tuhan itu lebih besar daripada stres kita. Kasih karunia Tuhan itu lebih luar biasa daripada stres kita. Nah, oleh karena itu, janganlah kita menjadi stres. Karena stres ini akan membuat imun dalam tubuh kita menurun. Ketika imun kita menurun, mudah sekali kita terserang virus. Karena yang menghambat virus ini bergerak di dalam tubuh kita. Maka dengan imun yang Tuhan beri dalam tubuh kita, obat yang Tuhan beri dalam tubuh kita, karena di sanalah kita akan bisa bertahan di dalam situasi pandemi corona ini.
kita hadapi dengan tenang, dengan gembira. Yang berikutnya di dalam Mazmur 37 ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Kenapa dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik? Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan itu adalah luar biasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup menolong kita. Kita harus mempercayakan hidup kepada Tuhan. Jangan lagi kita hanya percaya kepada Tuhan, tapi belajar mempercayakan Tuhan, hidupku yang kuhidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, yang berarti hidupku ini aku serahkan kepadamu, aku percaya kepadamu. Yang kedua, yang berikutnya adalah lakukan yang baik. Lakukan yang baik adalah Tuhan mengajarkan kita social distancing. Yang berikutnya kita harus pakai masker. Yang berikutnya kita harus cuci tangan dan semuanya pakai sanitizer untuk menjaga hidup kita. Lakukan yang baik. Kalaupun hari ini banyak di antara kita ibadah-ibadah kita pakai Zoom, kita semuanya pakai daring, kita semuanya sekolah pakai daring, semuanya untuk menghindari supaya kita jangan terkena virus. Itu juga bagian lakukan yang baik di dalam Mazmur 37 ayat 3. Oleh karena itu, di tengah pandemi corona ini janganlah kita menjadi bodoh, kurang hikmat, tetapi kita lakukan yang baik, percayalah kepada Tuhan dan hindari stres. Selanjutnya adalah bagian kita, Tuhan, aku berserah kepadamu. Bagian Tuhan yang akan menjagaku. Bukan berarti kita tidak bisa kena virus, tapi penyerahan kita harus disertai dengan hikmat yang benar. Penyerahan kita kepada Tuhan hanya jangan percaya aku percaya Tuhan pasti aman. Kalau waktunya mati ya mati. Kalau kita diberi hikmat, kita sanggup melakukan. Kenapa kita nggak lakukan yang baik? Nah, oleh karena itu di antara kita, setiap kita yang mendengar ini, kita jangan menjadi bodoh. Kita jangan percaya hanya sekedar punya iman, tapi tidak punya hikmat. Lakukan yang baik, hindari stres, dan serahkan hidupmu kepada Tuhan. Maka bagian Tuhan yang berikutnya dikatakan firman Tuhan ketika Rasul Paulus berkata, cukuplah kasih karunia yang ada padamu. Artinya kasih karunia Tuhan lebih besar dari apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita bisa mati kena virus, kita bisa mati kecelakaan, kita masih bisa mati dengan apapun. Ketika kita melakukan firman Tuhan dengan baik dan tidak konyol, saya yakin dan percaya kasih karunia Tuhan itu melimpah buat kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam pena.